أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan bersama buat saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya kami selaku khatib selalu mengajak kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti takut malah menjauh, tetapi takut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah satu pekan ini kita sama-sama telah melalui yang namanya pemilu atau pemilihan umum. Kita semuanya telah memilih pemimpin-pemimpin kita. Apakah itu pemimpin negara kita ataukah pemimpin kita di legislatif kita? Saya yakin dan percaya kita semuanya yakin bahwa pilihan kita itu yang terbaik. Pilihan yang sudah kita pilih menurut diri kita itulah yang terbaik. Dan mudah-mudahan yang terbaik itu juga insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pemilu kemarin atau bahkan setelah pemilu ini, kita memiliki perbedaan-perbedaan dalam memilih. Berbeda dalam memilih pemimpin negara kita, berbeda dalam memilih pemimpin legislatif kita, sehingga boleh jadi
ada gesekan-gesekan di antara kita. Ada perselisihan-perselisihan di antara kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Tetapi jangan sampai gesekan-gesekan yang terjadi di antara kita, perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara kita, membuat persaudaraan kita, bahkan persatuan kita menjadi terpecah belah. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa persatuan dan persaudaraan di antara kita ini jangan sampai terpecah belah, jangan sampai berantakan? Karena hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan dan persatuan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita adalah merupakan anugerah terbesar yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga anugerah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ini jangan sampai karena berbeda pilihan, berbeda pemimpin yang kita pilih, membuat persaudaraan bahkan persatuan di antara kita terpecah belah. Dan ini tidak boleh terjadi di antara kita, wabil khususnya kita umat Islam. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena persaudaraan dan persatuan itu tidak bisa digantikan dengan harta yang melimpah. Tidak bisa digantikan dengan kepemimpinan seseorang. Tidak bisa digantikan dengan jabatan yang kita miliki. Karena persaudaraan dan persatuan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita umat manusia. Oleh sebab itu, jangan sampai perbedaan membuat persaudaraan dan persatuan yang sudah Allah titipkan kepada kita, yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, menjadi berantakan di antara kita sesama kita. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti yang bisa membuat diri kita sadar bahwa persaudaraan dan persatuan itu hanyalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, bukan karena harta kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan yang bisa membuat kita saling bersaudara, yang bisa membuat kita saling bersatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allafa baina qulubihim." Dialah Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Allah yang menyatukan hati-hati kita. Bukan harta, bukan kepemimpinan, bukan jabatan yang bisa menyatukan hati-hati kita, tetapi yang menyatukan hati-hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Wahai Muhammad, walaupun seluruh harta yang engkau miliki di dunia ini engkau infakkan untuk mempersatukan hati-hati umat ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak dapat mempersatukan hati-hati mereka." Jadi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang apa kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kurang apa harta kekayaan yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah katakan engkau tidak akan mampu mempersatukan hati-hati umat ini. Jadi yang dapat mempersaudaraan kita, yang dapat mempersatukan kita, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai sekali lagi perbedaan pilihan di antara kita, perbedaan pilihan calon di antara kita membuat kita menjadi terpecah belah, membuat kita persaudaraan kita berantakan, persatuan kita berantakan. Ini yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita beda pilihan,
boleh kita beda pilihan dalam pemimpin negara maupun pemimpin legislatif kita, namun jangan sampai beda pilihan tersebut membuat kita jadi saling memusuhi, saling bertengkar, saling mencaci maki di antara kita, yang membuat diri kita, persaudaraan kita menjadi luntur, menjadi rusak, persatuan kita menjadi hancur dan berantakan. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jadikan ibrah, yang bisa kita jadikan pelajaran untuk bagaimana kita lebih lagi meningkatkan persaudaraan di antara kita, untuk lebih lagi meningkatkan persatuan di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittah. Jadi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Mudah-mudahan apabila kita bisa mengaplikasikannya, bisa melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, insya Allah persaudaraan kita, persatuan kita akan lebih kokoh dan lebih kuat lagi. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah Muhammad SAW, apabila kalian bertemu maka ucapkanlah salam. Jadi hak muslim dengan muslim yang lainnya, apabila kalian bertemu maka ucapkanlah salam kepadanya. Jangan karena kita berbeda pilihan, berbeda calon, kemudian ketika kita mau ketemu kita sudah balik badan dahulu, kita sudah bergeser dahulu, tidak mau bertemu dengan saudara kita. Bahkan di sini Rasulullah SAW katakan, kalau kita bertemu jangan kita cuek, jangan kita menjauh dari saudara kita, tapi kita datangi dia dan kita ucapkan salam kepadanya. Jadi itu yang pertama. Mudah-mudahan dengan kita ketemu, kita saling ucapkan salam, insya Allah persatuan dan persaudaraan kita akan lebih kokoh dan lebih kuat lagi. Yang kedua kata Rasulullah Muhammad SAW, hak muslim terhadap muslim yang lainnya, apabila kalian diundang maka datanglah. Jangan karena beda pilihan kemudian kita diundang kita tidak mau datang. Saudara, tetangga, karena beda pilihan kemudian diundang karena suatu hajatan, kemudian dia tidak mau datang. Nah, ini yang tidak diperbolehkan oleh agama kita. Tetapi apa kata Rasulullah? Apabila kalian diundang maka datanglah. Mudah-mudahan dengan begitu kita datangi undangan saudara kita yang mengundang kita, walaupun ada perbedaan pilihan di antara kita, insya Allah itu akan membuat persaudaraan dan persatuan di antara kita akan lebih kokoh dan lebih kuat lagi. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah Muhammad SAW adalah apabila kalian diminta menasihati maka nasihatilah. Jadi kalau ada ustadz atau ada guru yang berbeda pilihan dengan jamaah, yang berbeda pilihan dengan muridnya, kemudian dia diminta untuk memberikan nasihat, jangan menghindar dan jangan tidak mau untuk memberikan nasihat. Tetapi seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang guru, begitu dia diminta untuk memberikan nasihat walaupun berbeda pilihan dengan jamaahnya, berbeda pilihan dengan muridnya, maka hak seorang muslim adalah memberikan nasihat kepadanya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata Rasulullah Muhammad SAW, hak muslim terhadap muslim yang lainnya, apabila saudara kalian bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita yang mendengarnya mengucapkan atau mendoakan dengan mengucapkan yarhamkallah. Jadi apabila ada saudara kita yang dia itu dalam keadaan bersin kemudian kita mendengarnya, maka kita disunnahkan untuk
mengucapkan yarhamkallah, mendoakannya. Nah, ini sebagai bentuk meningkatkan persaudaraan kita kepada sesama kita. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah Muhammad SAW, yang bisa membuat kita itu lebih lagi meningkatkan persatuan dan persaudaraan kita adalah apabila saudara kalian sedang sakit, maka jenguklah. Nah, jadi kalau ada saudara kita sakit, ya, walaupun dia berbeda dengan kita, berbeda pilihan dengan kita, tetapi sebagai saudara, maka kita disunnahkan untuk bagaimana kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit walaupun berbeda pilihan dengan kita. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah Muhammad SAW, adalah apabila ada saudara kalian yang meninggal, maka iringilah dia. Jangan karena beda pilihan, beda pemimpin, kemudian membuat kita ada saudara kita yang meninggal, kemudian kita tidak mau mengantarkan jenazahnya. Tapi kata Rasulullah, apabila ada saudara kalian meninggal, maka iringalah dia, antarkanlah dia sampai ke liang lahat. Jadi hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 hak muslim terhadap muslim yang lainnya, apabila kita mampu untuk mengimplementasikan, untuk melaksanakannya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, walaupun kita berbeda pilihan dalam memilih pemimpin kita, apakah itu presiden ataukah legislatif kita, tapi karena kita mampu melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW tadi, maka insya Allah persatuan dan persaudaraan yang Allah sudah titipkan kepada kita, kita mampu rawat, kita mampu jaga, kita mampu kuatkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Karena apa hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai yang namanya persaudaraan, dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci yang namanya permusuhan. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai yang namanya persaudaraan, dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci yang namanya permusuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai yang namanya persatuan, dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci yang namanya perpecahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita akal yang sehat, akal yang baik, sehingga kita mampu menjaga yang namanya persaudaraan dan persatuan di antara kita. Walaupun beda pilihan, beda coblosan, tetapi persaudaraan dan persatuan harus kita jaga sambil kita mengawasi proses pemilihan umum ini sampai hasil yang ditentukan, dan mudah-mudahan hasil tersebut insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemajuan, untuk keadilan bangsa yang kita cintai ini, insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat Jumat
rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, saya kembali mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada para jamaah sekalian untuk kita kembali peduli terhadap saudara kita yang ada di Palestina sana. Sudah kurang lebih 5 bulan ini saudara-saudara kita di Palestina sana dibunuh, dihancurkan rumah-rumah mereka. Kadang dengan berselangnya waktu, kita membuat diri kita itu lupa terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Saya ambil contoh, mungkin ada saudara kita yang kita sangat-sangat cintai. Mungkin awal-awal dia pindah meninggalkan kita ke suatu daerah. Mungkin kita merasa sedih, tapi berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, kadang membuat kita menjadi lupa. Begitulah yang terjadi di Palestina sana. Waktu 5 bulan telah berlalu, sehingga bisa jadi membuat diri kita ini lupa untuk peduli terhadap saudara kita yang ada di Palestina sana. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtim lil muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli terhadap saudaranya sesama muslim, maka dia tidak termasuk dalam golongan mereka. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk kepedulian kita adalah kita tetap mendoakan mereka. Sehabis solat 5 waktu kita, sehabis solat sunnah kita, jangan sampai kita melupakan untuk mendoakan saudara kita yang ada di Palestina sana. Sampai kapan? Sampai mereka diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk kepedulian kita adalah kita peduli dengan tidak mengkonsumsi. Saya ulangi, tidak mengkonsumsi seluruh produk-produk Israel dan juga produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Itu adalah bentuk yang bisa kita perbuat terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Kalau kita hal-hal seperti itu saja masih kita lakukan, mengkonsumsinya, maka saya sudah tidak tahu bagaimana caranya untuk bagaimana kita menunjukkan rasa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Mudah-mudahan hal kecil tersebut yang bisa kita lakukan, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal yang juga dalam bentuk kepedulian kita yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina sana. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk bagaimana kita bisa menjaga persaudaraan dan persatuan di antara kita, dan juga kita bisa mempedulikan diri kita terhadap saudara-saudara kita, khususnya saudara kita yang seiman dan seislam dengan kita. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين مجاهدين في فلسطين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.